Shalom saudara sekalian, para pemirsa di Aruna Juru Tafsir Channel, dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, jangan lupa 30 Oktober 2022 jam 6 pagi kita akan bersama-sama berdoa dan kita mendengarkan khotbah pada hari Minggu. Khotbah ini akan bicara mengenai sebuah hal yang penting dilakukan orang Kristen semasa di muka bumi ini. Khotbah Homer adalah sebuah makna yang Tuhan masukkan dalam Alkitab ini supaya kita belajar sendiri apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan lupa 30 Oktober 2022 jam 6 pagi kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa. Shalom. Shalom, saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Juru Tafsir Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Inilah acara Wisdom dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara baik-baik saja semuanya. Bersama dengan keluarga kita akan mendengar khotbah hari Minggu dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari hidup, anugerah-Mu luar biasa, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang manis, Engkau yang menetapkan setiap kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hari Minggu yang baik, yang indah. Nah, kita akan mendengarkan khotbah. Apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah hal yang sangat penting sekali. Bapak Ibu, kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 30. Saya teringat dengan satu kali ketika Yohanes ada di muka bumi, dia pernah berkata bahwa Tuhan maksudnya, Yohanes 3:30, Tuhan harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah itu, mengenai perkataan dari Yohanes, ada satu hal yang menarik sekali. Dikatakan Tuhan harus makin besar dan Yohanes harus makin. Berarti ada proses yang berulang kali untuk menjadi semakin kecil. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yohanes berdoa berkata seperti itu? Apakah yang menjadi manfaat bagi Yohanes waktu dia berkata, aku semakin kecil? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah yang ada di sepanjang isi Alkitab, dikatakan bahwa pengangkatan atau rapture, Bapak Ibu, ini sudah waktunya. Nuansa di muka bumi ini bisa menunjukkan kapan saja Tuhan datang dan menjemput kita. Nah, saudara saya Tuhan, yang menarik adalah waktu kita pengangkatan atau rapture, dikatakan bahwa orang yang melihat rapture itu adalah murid. Nah, murid ini waktu mengalami melihat Tuhan diangkat ke langit, firman Tuhan berkata bahwa murid ini disebut murid karena Mesias adalah seorang rabi. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Nah, ini yang menarik. Firman Tuhan berkata pada saat murid itu adalah muridnya rabi,
itu adalah talmidim. Talmidim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengerti talmidim ini adalah karena gurunya seorang rabi, dia disebut talmidim. Talmidim itu adalah dari kata talmat atau kata lamat yang artinya adalah belajar, atau satu kata ini mewakili banyak cerita Bapak Ibu. Jadi ada kata belajar, ada kata mengingat kembali, ada kata bagaimana mereka teaching juga di situ. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah murid itu adalah seorang yang memiliki sebuah nuansa untuk mengajar dan belajar mengenai satu hal yang rabi katakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, jadi seorang murid dikatakan murid kalau dia punya guru. Murid nggak disebut murid. Kalau dia nggak punya guru, ada orang berkata, saya ini seorang murid. Ya, gurunya siapa? Kita punya guru Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus menjadi guru, itu mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang penting selama kita di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu murid-murid hari itu disebut sebagai talmidim, orang yang diajar, yang kelak akan mengajar orang mengenai kebenaran. Bapak Ibu, ini yang menarik. Di mana Pak sekolahnya? Bapak Ibu, Anda nggak usah khawatir. Kalau Anda ditanya di mana sekolahnya, Alkitab berkata murid-murid itu sekolahnya di dunia. Ya, dunia sekarang ini, dunia yang Anda alami bersama dengan saya ini adalah sekolah bagi para murid. Itu sebabnya sekolah Roh Kudus, kelasnya adalah di dunia, di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar mengenai padang gurun, menjadi semakin kecil, menjadi semakin yang disebut kecil itu akan bermanfaat banyak. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah murid disebut murid. Tidak bisa disebut murid kalau dia tidak punya guru. Nah, Tuhan Yesus adalah guru, seorang rabi. Nah, dia disebut dengan nama anak-anaknya sebagai murid. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Kalau Anda melihat di firman Tuhan di sini, Saulus atau Paulus itu bernama Saulus, kelak berganti menjadi Paulus. Nah, kata Saulus itu artinya the biggest, yang terbesar. Tetapi kalau Anda melihat dia memilih untuk mengganti namanya menjadi Paulus, artinya the smallest, yang terkecil. Kenapa Saulus yang terbesar mengganti namanya jadi yang terkecil? Prinsip dari Yohanes ini dimiliki oleh orang percaya. Satu kata yang penting bahwa prinsip Yohanes, Tuhan harus semakin besar, aku semakin kecil. Prinsip ini dimiliki oleh semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip yang dimiliki orang percaya ini adalah prinsip yang luar biasa. Ini adalah pola pikir sorgawi yang kita warisi dari Alkitab. Nah, Bapak Ibu, Anda melihat bagaimana Saulus menjadi yang terbesar, yang terhebat, yang ternama, jadi dikagumi banyak orang, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Waktu dia memasuki ladang penginjilan, hari itu dia mengambil suasana, mengambil maksud menjadi yang terkecil dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah nuansa yang Tuhan katakan kepada manusia. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam firman Tuhan, tadi saya berkata bahwa dunia ini adalah padang gurun. Banyak orang nggak suka dengan padang gurun, Bapak Ibu. Orang kalau ketemu padang gurun, dia memilih untuk segera keluar. Tetapi padang gurun adalah suasana yang menarik di mana engkau dan saya bertemu dengan Tuhan. Berapa kita mengerti bahwa Torah, Musa, Elia, Torah lahir di padang gurun, Musa ada di padang gurun, Elia ada di padang gurun. Nah, Torah, Musa, dan Elia itu startnya di Midbar. Midbar adalah merupakan padang gurun, tempat yang kering, tempat yang dijauhi orang, tempat yang tidak disukai banyak orang. Tetapi disitulah Tuhan memberikan maksud kehidupan kepada nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan sorga yang Tuhan tentukan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat Midbar dari kata dabar atau kata-kata atau dari kata sebuah wilderness, Anda melihat bahwa gurun adalah tempat pencobaan. Kenapa, Pak? Kok tempatnya pencobaan? Alkitab berkata, anak yang dicobai
Itu adalah bukan anak yang gampang. Bapak Ibu, kalau Anda mendapat sebuah tekanan bahwa Anda seperti, aku ini sedang mengalami kehidupan yang nggak enak, Bapak Ibu, Anda harus mengerti, engkau adalah anak yang tidak gampang. Bukan anak sembarangan, bukan anak manja. Engkau adalah anak yang Tuhan tentukan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat situasi mengenai Midbar, ini adalah hal nggak enak sekali. Tuhan punya maksud dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau Anda punya maksud, Pak, apa sih sesuatu yang nggak enak menimpa hidup saya? Nah, Bapak Ibu harus melihat antara Parasmas dengan Dakimas. Hari ini ada banyak sekali perkataan atau ada banyak sekali kata-kata yang muncul. Bapak Ibu bisa lihat nanti juga di bawah, bisa lihat kata-katanya. Bahwa kata-kata ini sangat penting. Ada Parasmas dan Dakimas. Kata ujian, kata pencobaan, itu ditulis dengan dua kata. Itu adalah Parasmas untuk pencobaan dan Dakimas untuk ujian. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Parasmas dan Dakimas. Bapak Ibu, Anda tahu kalau Anda ada di kelas 2 misalnya, 2 SMA. Anda mengerti kalau Anda diuji, tujuannya untuk Anda naik kelas 3. Nggak ada orang diuji untuk turun kelas. Bapak Ibu ada kelas 2, diuji untuk turun 1 tingkat, nggak mungkin. Kelas 2 kalau diuji berhasil naik kelas 3. Tetapi kalau dia gagal, dia tetap kelas 2. Nah, ujian apa bedanya dengan pencobaan? Ujian dan pencobaan ini sebetulnya rada-rada mirip. Situasinya agak mirip, tetapi tujuannya beda. Pengujian tujuannya untuk naik tingkat. Anda tangkap dengan pemikiran Anda baik-baik bahwa saya diuji untuk naik tingkat. Orang di kelas 2, dia diuji oleh gurunya, apabila berhasil dia naik 1 tingkat lebih tinggi. Bapak Ibu, ini beda dengan yang namanya pencobaan. Pencobaan kalau dia kena, maka dia turun 1 tingkat. Dari kelas 2 jadi kelas 1. Nah, tetapi kalau pencobaan itu berhasil, dia tetap di situ. Sama dengan pengujian. Kalau pengujian itu gagal, Anda tetap di sana. Anda berhasil, Anda naik tingkat. Nah, Bapak Ibu, Parasmas dan Dakimas ini menimpa kehidupan Anda dan saya, supaya engkau terbukti nyata bahwa engkau bukan anak yang gampang. Engkau menjadi anak kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat sebentar. Sepanjang isi firman Tuhan ini, Yohanes berkata, Yohanes 3:30, ia harus makin besar, tapi aku semakin bicara mengenai sebuah proses yang berulang kali, dan sampai pada satu titik di mana itu tercapai. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah-kisah ini, tempat yang sering diremehkan orang, padang gurun. Tempat yang dihindari orang, padang gurun. Tempat yang orang merasa tempat yang kering, tempat yang tidak enak, adalah tempat pendidikan Tuhan. Tuhan seringkali mendidik manusia. Musa dididik di mana? Padang gurun. Elia, padang gurun. Torah aja diberikan di padang gurun. Sebuah tempat yang aneh ya, memberikan Torah kan harusnya pikiran kita tempatnya enak, tempatnya luas. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau dan saya dididik di padang gurun. Nah, cerita ini masuk dalam kehidupan kita bahwa kita adalah seorang murid. Jadi, seorang murid adalah orang yang pernah mengalami, melihat situasi di padang gurun dan dia mengenal betul situasi-situasi di sana. Itulah sebabnya, maka murid, ada seorang rabi ya, dikenal dengan nama Lamat. Dia diajar, dia mengerti, dan dia bisa mengajar orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Kalau kita melihat sebetulnya, Pak, kenapa kita harus semakin kecil? Bapak Ibu, satu hal yang kecil tuh lebih indah daripada yang besar. Anda bisa mengetik dalam tablet Anda kata kecil. Ada banyak sekali kata kecil yang keluar di depan manusia yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengerjakannya. Kata kecil itu tertulis berbagai macam di semua kitab, muncul berkali-kali. Tetapi kata besar, Bapak Ibu, itu hanya karena Tuhan.
Menariknya di sini, firman Tuhan itu adalah berbeda dengan buku yang lain yang pernah orang baca atau pernah orang ngalami. Di situ tertulis bahwa kecil menjadi kecil adalah sebuah manfaat yang besar. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti kalau huruf dalam aksara Ibrani, Yunani juga sama, Bapak Ibu. Huruf paling kecil apa? Kita mengerti kalau dalam aksara Ibrani, huruf paling kecil adalah iota. Yod dalam bahasa Yunani, iota, atau yod dalam bahasa Yunani. Yod itu seperti koma, gitu, tapi di atas koma kecil. Titik atau iota itu titik yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu, Anda kalau mengerti kisah ini, Anda akan melihat bahwa dari tempat yang kecil selalu muncul hal yang besar. Anda nggak percaya? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Kita ambil hari ini hari Minggu, kita bersuka cita, kita akan ngobrol saja, Bapak Ibu. Dari hal yang kecil, Tuhan akan memasukkan hal-hal besar di sana. Dari iota atau yod, huruf terkecil dari bahasa Ibrani, akan muncul hal yang besar. Bapak Ibu mengerti kata Yahweh. Betapa besarnya Yahweh. Seperti satu hal yang tidak dapat dihabiskan. Begitu besar, semua ada sumber dari segala sumber. Yod, he, waw, he. Dimulai dari kata yod. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa dari kata yod keluarlah nuansa yang sangat amat besar, yaitu Yahweh. Anda mengerti juga nama Yesus. Yesu dimulai dari kata yod. Bapak Ibu, kata Yesus dimulai kata yod, itu artinya adalah keselamatan bagi seluruh orang di muka bumi ini dihasilkan oleh Dia. Bisa bayangkan dari satu titik yod saja, muncullah kata Yesus, muncul kata Yahweh. Anda mungkin mengerti, Pak, bagaimana dengan nama yang lain? Yerusalem. Yebus Yerusalem, atau Yebus dulu ya, itu adalah satu kota yang dimulai dari huruf yod. Bapak Ibu, Yerusalem dikenal sebagai the city of kings, kota raja-raja. Di kota ini semua orang yang pernah menghancurkan Yerusalem dibangun dan dihancurkan 26 kali. Dibangun kembali dan semuanya ingin menjadikan Yerusalem sebagai tempat pendudukan. Bapak Ibu, dimulai dari kata apa? Yerusalem, yod. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Kalau kita melihat Yesus, bahasa Israel itu yod. Israel. Di situ ada yod, kemudian ada Yerusalem, ada iota, ada Yahweh, ada Yesus di sana, dan kita mengerti suku yang Tuhan pilih dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah suku Yehuda, Yod. Apakah kebetulan, Pak? Ya, mungkin adalah sebuah perjalanan. Tetapi kalau dilihat dalam pikiran kita, apakah ini sebuah kebetulan? Jawabannya ini bukan kebetulan. Inilah sebuah kata yang Tuhan maksudkan sebagai yang kecil akan menjadi besar. Bapak Ibu, Anda bisa berpikir hari ini, kenapa engkau disebut sebagai lamat? Orang yang belajar untuk mengajar. Kita belajar di sebuah tempat yang namanya padang gurun. Bumi ini adalah padang gurun, tempat kita mengembara. Kita tidak lama di padang gurun karena kita akan kembali kelak ke langit baru, bumi baru. Semua dari yang kecil, bahkan Yohanes memilih yang kecil. Paulus memilih yang kecil. Dan banyak nabi-nabi memilih yang kecil karena mereka tahu dari yang kecil akan keluar hal yang besar. Bapak Ibu, sampai di sini, hari ini, kita ingin memilih menjadi kecil. Pak, kan kalau kecil itu nggak bermanfaat. Bapak Ibu, pegang firman Tuhan dan itu pasti betul. Sesuatu dari yang kecil, kalau Anda bersungguh hati dan mengerti ini, dari dalamnya akan keluar kemurnian menjadi besar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, sebuah karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Kita mengalami yang namanya menjadi kecil, semakin kecil, dan kita menjadi besar dan semakin besar. Di Bapak Ibu, contoh di padang gurun. Di bumi ini disebut dengan Eretz. Eretz adalah sebuah tempat yang menjadi pengembaraan. Padang gurun, bumi ini namanya Eretz.
Eretz. Nah, Bapak Ibu, kata dalam bahasa Ibrani yang bicara mengenai jumlah jamak, itu selalu diberikan akhiran im. Jadi semua kata akhirannya im, jamak, gitu ya. Kerub, satu. Kerubim, banyak. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat kata im, ini kita melihat bahwa samayim itu adalah tempat untuk Tuhan ada di sana. Ya, sorga. Sorga disebut samayim. Pak, berarti sorga nggak banyak dong. Bapak Ibu, Anda yang mengerti ini, Anda akan melihat bahwa Alkitab menggambarkan bumi sebagai arets. Satu, arets tidak jamak, arets. Dan kemudian samayim, tempat yang ada di sorga, itu menjadi tempat yang jamak. Kok bisa gitu, Pak? Nah, itulah kewenangan sorga. Alkitab berkata dalam Ibrani 7 ayat 26. Yuk kita lihat sekarang. Ibrani 7, sebentar kita akan melihat firman Tuhan. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa. Dan, ini penting, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Bapak Ibu, tingkat-tingkat sorga, ini kita bicara mengenai samayim. Inilah yang Tuhan katakan sebagai, di bumi ini ada masalah. Tapi ingat bahwa kita adalah orang dari samayim. One problem, many blessing. Problemnya cuma sedikit. Cuma itu yang sedikit. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 11. Kita akan membaca sebentar. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau Anda melihat tempat-tempat yang memang nggak enak di muka bumi, Anda jangan hindari karena Anda mengerti bahwa Tuhan ada di sana. Tapi bukan maunya Anda maksud sana, bukan Anda yang bawa ke sana ya, bukan Anda yang mau ke sana, tapi Tuhan yang mau membawa Anda ke sana. Firman Tuhan berkata, Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk masuk ke padang gurun. Pak, kenapa Yesus dibawa oleh Roh masuk ke padang gurun? Jawabannya adalah karena Roh Kudus ingin memberikan satu makna dalam kehidupan yang luar biasa di muka bumi. Saudara Tuhan, ini adalah hal indah sekali. Nah, Bapak Ibu, berapa Anda mengerti bahwa hal yang kecil, Alkitab mengajar kita hal yang kecil, Tuhan akan proses itu menjadi besar. Nah, prinsip ini Tuhan ingin ada dalam hidup Anda. Engkau berkata, aku ini orang kecil, Pak. Aku orang yang rendah. Oh, Alkitab berkata, itu adalah permulaan yang baik. Di mana engkau bisa dibawa oleh Tuhan menjadi satu yang berhasil bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, Anda akan melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dari perkataan tadi, yang dari kecil kepada yang besar ini, Bapak Ibu coba lihat. Di firman Tuhan ada sebuah konsep atau kebiasaan atau tulisan yang punya makna itu adalah dari yang kecil ke besar atau dari yang ringan ke berat. Dan Alkitab mengulang ini berkali-kali, diulang terus, tujuannya supaya kita mengerti maksud Alkitab. Nah, Bapak Ibu, penting kalau kita membaca Alkitab ini, kita mengerti hal ini, supaya kita tahu bahwa inilah gaya penulisan Alkitab. Di Alkitab, pada budaya Yahudi, itu ada sebuah perkataan yang disebut dengan nama Kol Wahomer. Ya, seperti inilah tulisannya. Kol Wahomer. Anda bisa lihat Kol Wahomer seperti ini. Nah, apa itu Kol Wahomer? Dari ringan menuju kepada berat. Apa sih yang dimaksud? Alkitab selalu mengambil intisari bahwa semua dimulai dari yang ringan, itu adalah
cikal bakal langkah Anda dan saya. Anda harus masuk dari yang rendah, dari yang ringan, menuju kepada yang berat, yang heavy. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, kita akan simak sebentar, Matius 7, ayat 11. Firman Tuhan datang sama kita dan mengatakan, ayat 11 ya, jika kamu yang jahat tahu memberian yang baik kepada anak-anakmu, yang jahat tahu pemberian yang baik, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Kan hari itu ada orang berkata, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah, itu bukan bagimu. Ada orang yang berkata bahwa siapa yang akan memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan. Nah, ditutup dengan kata-kata, yang jahat pun tahu memberian yang baik pada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Ini Kol Wahomer. Jadi, dari yang kecil, Bapa itu bertindak jauh lebih penting dari orang-orang yang ada di muka bumi ini, sekalipun orang itu jahat. Orang yang jahat saja mampu melakukan, apalagi Bapa di sorga. Ini hal yang baik sekali Bapak Ibu. Anda simak ini, bahwa ini menjadi pernyataan yang mendasari semua langkah yang ada di firman Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat lagi, Matius 6, 26. Balik saja belakangnya. Matius 6, 26. Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada orang berkata, Pak, ya manusia harus usaha, harus gini. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu memberi makan kepada burung yang tidak menabur di situ dan tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam makanan dalam lumbung. Bapa pelihara burung itu. Pertanyaannya, kalau burung dipelihara, sama dengan tadi, kalau Bapa yang jahat memberikan anaknya makanan, kalau burung dipelihara oleh Allah, pertanyaannya, bagaimana dengan engkau? Burung, cerita lebih dahulu, kedua adalah orang percaya. Bapa yang jahat memberikan makanan kepada anak-anaknya, demikian juga Bapa di sorga. Dari yang kecil, dari yang ringan, menuju ke tempat yang heavy. Ini adalah hal yang baik. Satu lagi Bapak Ibu, kalau Anda bicara mengenai di pasal yang sama, Matius 6. Saya membaca ayat 12 saja Bapak Ibu. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, jadi masalah pengampunan itu Tuhan berkata, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Berarti Anda dan saya harus mengampuni kesalahan orang, baru kesalahanmu diampuni. Bapak Ibu, Anda nggak bisa bilang gini, waduh berat, itu mah berat dosa saya dong. Oh Bapak Ibu, Anda harus mengerti, itulah intisari dari pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita. Dosa Anda dan saya di hadapan Tuhan jauh lebih berat daripada dosa orang kepada Anda. Nah, prinsip ayat-ayat ini bicara mengenai Kol Wahomer. Sebuah prinsip dari tempat yang ringan menuju tempat yang berat. Bapak Ibu, Anda mengerti ini setelah Anda melihat berkali-kali. Tuhan mengajar kita ini adalah muridnya Tuhan. Melalui kejadian sehari, kita melihat bagaimana Tuhan itu berkarya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, mari kita lihat sebuah firman Tuhan yang Anda sudah tahu ayatnya ini, pasti ini Kol Wahomer. Ya, Matius 25. Nah, ini ayat 21 nih. Ini Anda sering baca di sini. Berapa kali juga saya berkhotbah di tempat tentang ini. Matius 25 ayat 21. Kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu.
hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab kepadamu dalam perkara yang besar. Setia dalam yang kecil, berikan yang besar. Yang kecil pada yang besar, yang ringan pada yang heavy, yang berat. Bapak Ibu, inilah kol wahomer. Itu menarik Bapak Ibu ya. Jadi prinsip dari sini, firman Tuhan berkali-kali setiap saat, setiap bab, setiap chapter bicara mengenai kol wahomer supaya Anda mengerti. Engkau harus setia dulu dalam perkara yang kecil. Mulai dari yang kecil saja. Jika berhasil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, Anda mengerti, termasuk masalah keuangan pribadi Anda. Termasuk masalah kehidupan pribadi Anda dan berkat jasmani. Ini orang sering sekali pusing dengan ini, mengatakan, waduh Pak, ini bagaimana ini kondisi, ini sekarang kondisi lagi, wah ini sekarang lampu lagi merah ini. Bapak Ibu, banyak orang berkata tahun 2023 itu situasinya mencekam. Sekarang tahun 2022. Bapak Ibu, ingat pesan Tuhan. Jangan jadi khawatir akan segala hal. Kita bersama dengan Tuhan, kita di muka bumi ini bukan pelaksana tugas di muka bumi yang hanya berakhir di sini. Kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, tujuannya untuk membawa orang mengenal Dia. Nah, sambil Anda membawa orang, Anda dianugerahi pekerjaan supaya engkau bisa mengerjakan tugas itu, nanti orang yang terkait dengan itu Tuhan kirim. Jadi kalau Anda bekerja di bidang ini, bekerja seperti ini, Tuhan akan kirim orang yang terkait dengan bidang itu kepada Anda untuk Anda bawa kepada Tuhan. Jadi ini tempat di mana Anda bekerja ini hanya sebagai sebuah tempat untuk Anda melakukan tugas Anda. Tempat ini nggak akan Anda bawa atau Anda meninggal nanti, Bapak Ibu. Di sini adalah tempat selama Anda di muka bumi, Anda bekerja di sini, Anda akan tinggalkan ini, Anda pergi ke sana. Bapak Ibu, tapi banyak orang pusing dengan masalah ininya. Pusing dengan masalah di sini. Pusing dengan masalah selama di muka bumi ini, sehingga dia lupa yang di sini. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Banyak orang mengerti bahwa dia dari sini, dibawa di sini, kemudian dia harus membawa orang ke sini. Nah, Bapak Ibu, selama di tengah ini, di sini, Tuhan akan membawa orang yang terkait dengan ini, di pekerjaan Anda, untuk Anda bawa kenal Tuhan. Tetapi banyak orang menjadi pusing dengan hal ini, menjadi terikat dengan hal ini. Otomatis pola pikirnya hanya untuk hal ini, dan dia lupa yang di sini. Dia melakukan ini dengan baik. Dia menjadi pusing, menjadi banyak sekali problem di sini, dan dia lupa untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kol wahomer adalah hal yang baik sekali. Supaya Anda mengerti bahwa kita tidak akan membawa ini nanti di langit baru, bumi baru. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sebentar. Apa yang Tuhan maksudkan dengan harta pribadi? Kita membuka dalam Matius 16. Lukas Bapak Ibu. Lukas 16. Nah, kita buka sebentar. Lukas 16 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ayat 11 kita baca dulu ya, Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon tidak jujur, apa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapa akan percaya kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Bapak Ibu, dari sini ketahuan bahwa kita itu diminta untuk yang pertama, setia dalam harta orang lain. Anda bertanya, Pak, bukannya punya sendiri dilakukan ya Pak ya, baru dapat orang lain. Kita berkata, kamu harus setia dalam harta orang lain. Baru Tuhan berikan hartamu sendiri kepadamu untuk engkau kelola. Dari sini ketahuan,
Orang yang benar dalam harta orang lain itu pasti benar dalam hartanya sendiri. Anda pikirkan ini, banyak orang merasa bahwa dia yang penting bisa ngurus ini benar. Ini soal keuangan, saya bicara ini keuangan, bukan hal yang lain, Bapak Ibu. Jangan salah tangkap, ini bicara keuangan. Kalau Anda benar dalam masalah sendiri, orang lain pasti beres. Nah, kita bilang kebalik. Kalau Anda urus orang lain beres, Anda urus dirimu pasti beres. Karena ini yang benar adalah yang milik dirimu adalah yang heavy. Yang berat di sini. Yang ringan itu perkara ngurus harta orang lain. Ini hal yang kol wahomer. Anda harus pikirkan baik-baik. Waktu saya mengurus harta orang lain, apakah saya setia? Apakah saya jujur? Apakah saya benar-benar melakukannya seperti yang Tuhan mau? Banyak orang anggap ini perkara sepele. Yang orang lain anggap aja nggak masuk lah gitu. Orang lain mah udah nggak penting-penting amat. Yang penting mah punya kita. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah ini yang terbalik dalam Kol Wahomer. Kita berkata, yang ringan adalah milik orang lain, yang berat milik kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah ini menarik sekali. Inilah Kol Wahomer yang Tuhan maksudkan. Engkau dan saya harus berpikir kita yang setia dalam perkara orang lain akan diberikan hartaku, harta milikmu yang sesungguhnya. Betapa besar sekali hal ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di muka bumi ini, Pak, saya mulai mengerti mengenai Kol Wahomer ini. Nah, bagaimana kita melangkah? Firman Tuhan berkata dalam Matius 11. Banyak dikit ya ayatnya, saya tambah ayatnya beberapa, supaya Bapak Ibu kenyang lahir batin. Bapak Ibu, yuk kita lihat yuk, Matius 11 yuk. Matius 11 ayat yang ke-7. Murid Yohanes pergi, dan mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi padang gurun? Melihat bulu digoyangkan angin kian kemari. Bapak Ibu, untuk apa kita pergi ke padang gurun? Firman Tuhan, apa engkau melihat bulu yang digoyang oleh angin? Ini hal yang menarik, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat ini, kita diminta untuk kita mengerti Roh Kudus adalah seperti angin. Dan kita diminta untuk berjalan tidak melawan angin. Berjalan yang enak itu yang tidak melawan angin. Kalau melawan angin berat, Bapak Ibu. Anda kan tahu, kalau Anda naik pesawat, saya pernah pergi ke Israel dan perjalanan untuk perginya, rutenya sama Bapak Ibu, rutenya sama. Perginya dan pulangnya, lebih cepat pulangnya. Dan cepat itu sejam lebih. Saya bertanya, kok bisa begini? Ternyata anginnya itu mendorong pesawat untuk tiba lebih cepat. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Nah, Bapak Ibu, bulu digoyang ke kiri dan ke kanan, ditiup oleh angin. Ini bicara mengenai kuasa Roh Kudus yang membawa orang. Angin pergi kemana, engkau nggak pernah tahu. Tapi angin itu akan berjalan. Engkau akan mengikuti angin itu secara lebih mudah, lebih enteng untuk berjalan dan memasuki rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dengan ini. Mazmur 90 ayat 12. Ya, kita buka sebentar, Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, ajarlah kami menghitung, bukan menghitung asing. Ajarlah kami mengatur hari-hari kami. Mengatur hari-hari ini. Anda lihat untuk mengatur, kata mengatur ini bagus, menyesuaikan, memantapkan. Firman Tuhan mengatur hari-hari kami sedemikian supaya kami mengatur hari-hari. Ini menarik Bapak Ibu, kok bisa mengatur hari-hari ini apa? Ternyata firman Tuhan mengatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan dibawa oleh Roh Kudus untuk pergi. Dan dengan mudah dia akan berjalan, dia akan mengatur semua pekerjaan Tuhan dalam dirinya dengan baik.
Mengatur dalam arti dia akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang dia tidak pikirkan bahkan mungkin. Atau dia akan mengatur sesuatu hal yang mungkin bagi manusia itu sulit, tapi Tuhan katakan itu pasti bisa. Dia akan mengatur itu baik dengan baik, sampai pada hari Tuhan datang menjemput kita. Nah, Bapak Ibu melihat ini semua terjadi, saya kembalikan lagi Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Apakah selama hidup ini Anda menjadi seorang murid yang menyaksikan seperti Tuhan naik ke atas, tapi engkau dan saya murid yang menantikan Tuhan datang dari atas? Ya, kita berharap kita semua akan di pengangkatan, tapi kalau tidak, ya kita akan meninggal dulu. Nah, Bapak Ibu, itu tidak jadi masalah. Kita akan melihat satu hal, apakah kita menjadi orang yang mengerti ini sekolahnya adanya di muka bumi, di padang gurun di muka bumi, tetapi berkatnya berlimpah. Samayim dan arets. Samayim artinya samaim, jamak, berkatnya berlimpah bagi Anda dan saya. Orang yang mengerti ini akan berjalan, dan waktu dia berjalan, dia akan belajar. Dia akan mendapatkan pengajaran, dia melihat, dan itu akan menjadi pengertian bagi dirinya. Itulah sekolahnya Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus akan membawa Anda untuk berjalan satu persatu sampai pada tujuannya dengan mengatur hari-hari Anda. Mengatur hari-hari Anda, supaya Anda bisa benar di hadapan Tuhan. Apabila ini terjadi, saya percaya, orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, hidupnya akan baik. Hidupnya seperti yang Tuhan mau. Kalau ditanya, kenapa orang ini saya nggak mengerti apa yang dia lakukan, dia mau nyaunya sendiri. Bapak Ibu, seperti orang yang berjalan, dia hanya tahu kemana dia pergi berdasarkan Roh Kudus saja. Ini loh Bapak Ibu yang dimaksud dengan nilai utama dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi manusia dan membawa dia menurut rencana dan jalannya Tuhan. Semuanya diatur oleh Tuhan, kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan menyertai engkau berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini Anda bisa mengerti. Kau, Wahomer, memilih satu hal yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Firman Tuhan berkata, kalau kita menjadi orang Kristen, kita berpikir seperti Yohanes, seperti Paulus, kita akan berpikir hal yang kecil. Kita tidak berpikir yang besar-besar, Bapak Ibu. Saya pengen rumah di sini, saya pengen... Bapak Ibu, mari berpikir hal yang kecil. Tahun ini adalah 2022. Sebentar lagi kita akan selesai, dalam 2 bulan lagi lebih kita akan selesai, dan kita akan memasuki segera di tahun 2023 yang dikatakan orang ada banyak perkara kegelapan. Ekonominya rusak, segala macam terjadi. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita lihat bahwa ekonomi rusak, resesi, lemah, ada peperangan, itu sudah akan menggambarkan fenomena zaman akhir. Bapak Ibu, Anda nggak perlu khawatir dengan ini. Engkau akan berjalan melalui. Engkau akan berjalan dan melaluinya tanpa engkau khawatir apabila engkau terus berpikir mengenai hal ini. Apa ini? Amanat Tuhan kepada kita. Bahwa kita bekerja di sini, kita tujuannya bukan ini, tapi adalah ini. Amanat Tuhan. Apabila Anda ke sini, engkau tidak akan khawatir lagi. Engkau tidak akan menjadi orang yang terburu-buru. Engkau tidak akan menjadi orang yang sering pusing. Engkau tidak akan menjadi orang yang lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda akan menjadi orang yang kuat. Waktu Anda berpikir, aku nih nggak ada apa-apanya. Justru di sana Anda menjadi kuat. Itu loh Bapak Ibu yang dimaksud dengan khotbah ini untuk membawa Anda berpikir mengenai hal di depan yang Tuhan maksudkan dalam hidup Anda. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, saya mengakhiri kisah ini dengan sebuah hal yang indah. Bahwa Tuhan ingin engkau dan saya masuk dalam kehendak-Nya supaya engkau dan saya melakukan setiap hal ini. Kenapa? Supaya engkau dan saya dipelihara. Tidak untuk sekian waktu saja, tapi untuk selama-lamanya firman Tuhan, Tuhan beserta dengan Anda dan saya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang limpah lebih dari cukup,
Anugerah-Mu yang hebat dalam kehidupan kami, membawa kami berjalan satu hal demi satu hal, supaya kami bisa belajar bagaimana Engkau mengerjakannya bagi kami. Engkau berikan pada umat-Mu, kepada orang yang menonton hari ini, Engkau memberikan kekuatan dan penyertaan supaya kami rela untuk melangkah di padang gurun ini, karena kami tahu kami akan membawa mandat Tuhan untuk berhasil di masa depan. Anugerah-Mu lebih dari hidup, dan kuasa-Mu menyertai kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, mari buka tangan Anda bersama dengan keluarga. Anda boleh bergandengan tangan, Anda terima berkat daripada Tuhan. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, periuk bakul adonanmu, dan buah kandungan dan kesehatanmu. Apapun yang kau buat kedua telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.